Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa contoh soal, ya, beberapa contoh soal pada tekanan hidrostatis. Oke. Nah, soal yang pertama, seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada yang namanya massa jenis air, ya kan? Nah, massa jenis air ini lambangnya itu adalah Rho. Rho sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian, dan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu lambangnya adalah G. G sama dengan 10 Newton per kilogram. Tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, tekanan hidrostatis itu adalah P atau pH ya. P-nya berapa? Tekanan hidrostatisnya berapa? Nah, rumus P sama dengan massa jenis dikali gravitasi kali ketinggian. Nah, P sama dengan massa jenisnya itu adalah 1000 kali gravitasinya itu adalah 10 kali H. H-nya itu yang ditanyakan. H itu adalah kedalaman. Berarti dari sini ke sini. Nah, ini adalah H-nya. Berarti otomatis 60 ya, 60 dikurangi dengan 40. H sama dengan 60 dikurangi 40 sama dengan 20 cm. Nah, karena di sini pakainya meter, ini cm, otomatis 20 cm ini harus dirubah dulu menjadi meter ya. M, dm, cm. Berarti ini dia naik 2, ya kan? Berarti dibagi 100. Coret-coret, temennya adalah 0,2. 0, kita masukkan angkanya 0,2. Berarti tekanan hidrostatisnya sama dengan 2 belakang koma 1 ya, berarti 2000 Pascal. Ya, jadi tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan itu adalah 2000 Pascal atau 2000 Newton per meter persegi. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal tentang bejana berhubungan. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian H1 adalah 1,6 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak H2 jika diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. Oke. Nah, jadi pada pipa berhubungan ini ada 2 jenis zat ya. Jadi yang pertama itu adalah raksa. Jadi yang ini adalah raksa. Sedangkan yang warna kuning ini adalah minyaknya.
Jika ketinggian raksa, nah jadi ketinggian raksa itu adalah 1,6 cm. Maka tentukanlah ketinggian minyak H2, jadi yang ditanyakan itu adalah yang ini ya, ketinggian minyaknya itu berapa? Jika diketahui massa jenis raksa berturut-turut dengan minyak adalah, jadi yang diketahui kita tulis dulu, H1 sama dengan 1,6 cm. Kemudian ini ya, diketahui massa jenis raksa dan minyak. Massa jenis raksa itu adalah 13,6. Berarti rho 1-nya sama dengan 13,6 gram per centimeter kubik. Kemudian dan massa jenis minyak itu kan rho 2 ya. Ini kan minyak itu kan yang rho 2. Rho 2-nya sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, karena di sini sudah satuannya sudah sama, yaitu sudah sentimeter semua, berarti tidak usah diubah ke meter. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah P. P raksa atau P1 sama dengan P2 atau P-nya minyak, tekanannya minyak. Tekanan itu rumusnya adalah rho 1 kali gravitasi kali ketinggian sama dengan rho 2 kali gravitasi kali ketinggian. Nah, karena gravitasinya di sini tidak diketahui di soal, jadi bisa dicoret. Kita masukkan angkanya. Rho 1 itu adalah 13,6 dikali ketinggiannya itu adalah 1,6 sama dengan rho 2-nya itu adalah 0,8 dikali H2-nya itu yang ditanyakan. Nah, kita hitung dulu yang 13,6 dikali 1,6. 13,6 dikali oleh 1,6 kayak gini ya. 6 kali 6 itu 36. 3 kali 6 18 tambah 3. 21 ya. Nah, 1 kali 6 tambah 2 8. 6 kali 1 6, ini 3, ini 1. 6 tambahkan ya, 6 tambah 1 7, 8 tambah 3 11, 21, 76, belakang koma 2 angka ya, ini komanya 1 kan temunya 2. 21,76 sama dengan 0,8 kali H2. Berarti H2 sama dengan 21,76 per 0,8-nya pindah ruas, jadi dibagi kayak gini ya. Kita hapus dulu. Nah, terus kita hitung 21,76 dibagi 0,8. Nah, ini belakang koma kan satu angka, sedangkan ini 2 angka. Jadi kita hilangkan komanya dengan cara mengambil yang belakang komanya paling banyak. Jadi kan belakang koma 2 angka ya, kita kalikan 100 agar komanya hilang. 0,8 dikalikan 100 kan ketemunya 80 ya. 2176 tetap 2176. Sekarang kita hitung 217 dibagi dengan 80. Hasilnya berapa? ...80 kali berapa yang mendekati 217? Itu berarti 8 kali 2 ya. 160.
kurangi, ini berarti 7, 21 kurangi 16, ini 1 ya, ini 11, 11 kurangi 6, 5, 5, 7, 6, 5, 7, 6 dibagi dengan 80. Berarti 7 ya. 7 kali 8 itu kan 56 ya, 560. Berarti ini 6, 1. Sini tambahi koma, sini kasih 0. 160 bagi 80 berarti 2 ya. Berarti ketemunya 27,2. Satuannya itu adalah ini sentimeter ya. Berarti sentimeter. Jadi ketinggian minyak itu adalah 27,2 cm. Oke, jadi pakai rumusnya itu adalah yang ini ya. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke. Ke dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil seperti pada gambar. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah kilogram. Massa jenis airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis minyaknya itu adalah 8000 kg per meter kubik. Tentukanlah perbedaan ketinggian air dan minyak. Oke, jadi yang ditanyakan itu adalah yang delta H-nya ini. Ya. Kalau kita lihat di gambar, ya, berarti ibaratnya 8 cm itu adalah H1-nya ya. Berarti delta H itu sama dengan H1 H2 dikurangi dengan H1. Seperti itu ya. Delta H2 itu berarti delta H sama dengan H2 H2 dikurangi dengan H1. Nah, H1-nya itu kan 8 cm, tapi H2-nya kan belum diketahui tingginya berapa. Jadi kita pakai rumus seperti soal sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini ada dua zat, yaitu minyak dengan air. Berarti P1 berarti P1 sama dengan P2. Massa jenis 1 kali gravitasi kali ketinggian. Sama dengan massa jenis 2 kali gravitasi kali ketinggian. Nah, massa jenisnya, kita ibaratkan yang satu itu adalah air. Massa jenisnya air, ya itu adalah 1000 ya. Kita tulis dulu 1000 kali. Nah, ini karena gravitasinya tidak diketahui di soal, jadi bisa dicoret atau tidak usah dihitung. Nah, H1-nya itu adalah 8 cm. Karena ini satuannya di sini pakainya meter, kemudian di sini pakainya cm, otomatis 8 cm ini kita harus rubah dulu ke meter. Jadinya berapa? M, dm, cm. Gitu ya. Cm naik ke M kan naik 2 kali, berarti 8 dibagi 100. Karena setiap naik ini kan dikali dengan 10 ya. Berarti ketemunya adalah 0,08.
sama dengan massa jenis 2-nya itu adalah si massa jenis minyak, yaitu 800. Kali ketinggian 2 itu adalah yang dicari. Oke, 1000 kali 0,08 itu adalah 80 ya. Sama dengan 800 kali ketinggian 2. Berarti H2-nya itu adalah 80 dibagi dengan 800. Coret 1, coret 1. 8 dibagi 80. Berarti ketemunya adalah H2-nya sama dengan 0,1. Ya, 0,1 satuannya itu adalah meter. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ke bagian delta H-nya. Karena ini tadi satuannya itu adalah senti, kita bisa rubah juga ke bentuk senti. 0,1 meter ke senti kan turun 2 kali ya. Berarti dia dikalikan dengan 100. Sama dengan 10 cm. Oke, berarti ini ketemunya 10 cm. Kita masukkan ke yang ditanyakan. H2-nya itu, ini ya, H2-nya itu adalah 10 cm dikurangi H1-nya 8. Berarti ketemunya adalah 2 cm. Jadi perbedaan ketinggian air dan minyak adalah 2 cm. Perbedaan ketinggian adalah 2 cm. Oke, bisa dipahami? Jadi ketika ada soal tentang pipa U atau bejana berhubungan, rumusnya cuma satu, yaitu ini, disama dengankan. Itu ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke soal tentang pompa hidrolik. Atau soal tentang hukum Pascal. Oke, nah pada hukum Pascal itu rumusnya cuma satu, yaitu menggunakan rumus P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, rumusnya cuma ini. Oke, kita baca dulu soalnya. Berat balok X pada tabung kecil agar alat hidrolik tetap seimbang adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi X-nya itu belum diketahui ya, X-nya. Yang diketahui itu adalah A1-nya. Oke. A1-nya sama dengan 5 cm persegi. Kemudian F-nya, nah F-nya itu adalah ini ya, 500 Newton. F2 sama dengan 500 Newton. Kenapa F2? Karena dia letaknya di bagian penampang yang besar. Jadi perlu diketahui ada yang namanya penampang kecil atau yang disebut sebagai A1 dan ada yang namanya luas penampang besar yang disebut sebagai A2. Karena 500 Newtonnya itu terletak di bagian penampang besar sehingga kita sebut sebagai F2. Dan A2-nya itu adalah 100 cm persegi. Yang ditanya itu adalah berat balok atau F pada tabung yang kecil atau F1-nya berapa. Oke, kita masukkan ke rumusnya. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Kita tulis angkanya, F1 yang ditanyakan per A1-nya itu adalah 5 cm. Ini nggak usah dirubah ke meter, nggak apa-apa, karena di sini satuannya sudah sama-sama cm. Sama dengan F2-nya itu adalah 500 per A2-nya itu adalah 100. Nah, kalau sudah, kita kalikan silang. F1 kali 100, ketemunya adalah 100 F1. Sama dengan, nah ini 5 dikalikan silang juga dengan 500 ya. Oke. 5 kali 500. 100 F1 sama dengan 2.500 ya. Berarti F1 sama dengan 2.500 bagi dengan 100. Karena dia pindah ruas. Nolnya kita coret, 25 bagi 1, 25 Newton. Oke, jadi jawabannya tepat itu adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Jika gaya tekan F1 sama dengan 300 Newton, F1 di sini ya, itu adalah 300 Newton, besar gaya F2 yang terjadi agar terjadi keseimbangan adalah, oke, kita gunakan rumus yang sama. P1 sama dengan P2. Maka jenis, bukan ya. Ini kita pakai rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti F1-nya itu adalah 300. Ya, ini kan 300. Per A1-nya itu adalah ini ya. Jadi ini yang penampang yang ke-1 dan ini adalah penampang yang kedua. A1-nya itu adalah 12. Sama dengan F2-nya itu adalah yang ditanyakan. Per A2-nya 50. Kalau sudah kita kalikan silang. 12 dikalikan F2. Berarti tulis ini ya. 12 F2 sama dengan 300 kali 50. Ini dikalikan silang dengan ini. 12 F2 sama dengan 3 kali 5 itu 15 ya. 3 kali 5, 15, nolnya 3, 1, 2, 3. Berarti F2 sama dengan 15.000 dibagi dengan 12 sama dengan, kita sederhanakan, dibagi oleh 3. 15 bagi 3 berapa? 5 ya. 5.000, 12 bagi 3 itu 4. Kayak gini ya. Nah, sekarang 5.000 dibagi 4. 5.000 bagi 4. 5 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. 1, nolnya turun. 2 ya, 8. 2, nolnya turun lagi. Berarti 5 ya. Oke, sisa nolnya pindah ke atas. Sama dengan 1,250 Newton. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, sekali lagi rumusnya cuma satu ya. Kalau pada pompa hidrolik yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke,